Kita akan mempelajari mengenai sociological jurisprudence. Aliran sociological jurisprudence ini merupakan salah satu aliran pemikiran filsafat hukum yang menitikberatkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Sociological jurisprudence nantinya akan dibedakan dengan sosiologi hukum. Uraian lebih lanjut mengenai ini akan nampak pada paparan pada bagian berikutnya. Kemudian, aliran sociological jurisprudence secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini timbul sebagai akibat dari proses dialektika antara positivisme hukum sebagai tesisnya dan mazhab sejarah sebagai antitesisnya. Sebagaimana sudah kita diskusikan dalam tatap muka sebelumnya, bagi banyak pakar hukum positivis, hukum mencerminkan sejarah pembentukan sebuah bangsa. Bahkan, cerita tentang perkembangan sebuah bangsa selama bertahun-tahun bisa dilihat dari sejarah perkembangan sistem hukum. Ini tidak berlebihan, karena dari sistem hukumlah kita bisa menangkap suasana intelektual, sosial, ekonomi, dan politik sebuah masyarakat pada masa yang berbeda-beda, serta gagasan dan ideologi tertentu yang menjadi bagian dari tradisi tertentu. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan gagasan, maksud, dan tujuan masyarakat di mana ia diterapkan. Roscoe misalnya, sebagai salah satu pemikir terkemuka dari sociological jurisprudence ini mengatakan bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial tadi dapat dipenuhi secara maksimal. Meskipun hubungan antara hukum dan masyarakat sudah sangat jelas, tetapi dalam menganalisis fenomena ini banyak sarjana yang tampaknya lebih terobsesi dengan gagasan instrumentalis mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Konsep tersebut menganggap hukum sebagai mesin pengontrol masyarakat. Hukum menciptakan aturan sosial yang sangat canggih dan memberikan tekanan kepada individu agar mengerjakan tugasnya dalam mempertahankan masyarakat yang beradab dan menghalanginya agar tidak melakukan tindakan antisosial, yaitu tindakan-tindakan yang berlawanan dengan postulat tatanan sosial. Kalau kita hubungkan dengan pendapat penganut sociological jurisprudence yang lain, misalnya Eugen Ehrlich, nampak bahwa pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak pada peraturan perundang-undangan, juga tidak bertumpu pada ilmu hukum, tetapi kembali kepada masyarakat itu sendiri. Ajaran Ehrlich ini berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan kata lain membedakan kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Memang baru akhir-akhir ini saja muncul fenomena di mana penekanan yang terlalu besar terhadap hukum sebagai instrumen rekayasa sosial digantikan oleh perspektif lain yang melihat hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai sebuah rangkaian kesatuan yang memiliki interaksi setara. Dalam dimensi ini, hukum tidak lagi dianggap sebagai variabel independen yang terlepas dari elemen lain, tetapi sama-sama sebagai variabel dependen sebagaimana halnya norma-norma sosial dan identitas budaya lainnya. Sementara hubungan antara hukum dan masyarakat lebih sering
dianggap berada dalam hubungan yang saling membentuk antara hukum negara dan tatanan hukum normatif lainnya. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini, hukum bukan hanya sebuah faktor pembentuk dalam masyarakat, tapi juga faktor yang dibentuk, sehingga berbagai kajian baru tentang hukum dan masyarakat tidak boleh hanya mencurahkan perhatian pada bagaimana para pembuat hukum berpikir tentang hukum itu, tetapi juga bagaimana orang lain di dalam masyarakat mengalaminya. Nah, sekarang kita lihat, tadi kan sudah disinggung, ada perbedaan antara sociological jurisprudency dengan sosiologi hukum. Jadi kalau sociological jurisprudency itu merupakan suatu mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang memberikan pengaruh masyarakat kepada hukum, dan sejauh mana gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum, di samping juga diselidiki pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Lalu apa yang dikaji oleh aliran sociological jurisprudence ini? Yang pertama adalah menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum. Karena itu, aliran ini lebih memandang bekerjanya hukum daripada isi aturan-aturan hukum yang sifatnya abstrak. Jadi dalam sudut pandang ini, hukum bukan hanya sebagai sebuah faktor pembentuk dalam masyarakat, tapi juga sebagai faktor yang dibentuk, sehingga berbagai kajian baru tentang hukum dan masyarakat tidak boleh hanya mencurahkan perhatian pada bagaimana para pembuat hukum berpikir tentang hukum itu, tapi juga bagaimana orang lain di dalam masyarakat akan mengalaminya. Hal ini penting karena kalau kita kaitkan dengan situasi sejarah di Indonesia yang menunjukkan bahwa lamanya masa penjajahan Belanda tampaknya tidak hanya mempengaruhi persoalan sosial, ekonomi, dan politik, tapi juga memapankan warisan kebudayaan Barat dalam kehidupan masyarakat pribumi. Meski menanamkan warisan kebudayaan Barat itu boleh jadi bukan agenda utama rezim kolonial, tapi praktek pemerintahan, peradilan, dan perumusan kebijakan kolonial telah mewariskan nilai-nilai yang diimpor dari Barat dan membuatnya berbeda dari nilai-nilai dan sikap hidup pribumi yang telah lama ditanamkan dalam masyarakat yang terjajah. Salah satu hasil dari pewarisan budaya kolonial itu adalah pengalian doktrin modernisme ke dalam logika pembentukan negara. Demikianlah, dengan lahirnya negara bangsa pasca periode kemerdekaan, mekanisme dengan segera menjadi way of life bangsa Indonesia. Dengan bantuan seluruh aparatnya, pembangunan negara Indonesia harus mampu mewujudkan cita-cita modernitas dalam semua aspek kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua yang dipelajari oleh sociological jurisprudence adalah cara membuat aturan yang efektif dan menitik beratkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya pada sanksi. Salah satu wilayah penelitian semacam itu yang diabaikan adalah bagaimana hubungan yang saling membentuk antara hukum dan norma sosial bekerja di dalam masyarakat yang menonjolkan peran hukum agama. Meski hukum agama itu diyakini sebagai institusi yang tidak bisa diubah, karena ia adalah seperangkat aturan yang diwahyukan oleh Tuhan, perbenturannya dengan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat, yang sangat umum dalam hubungan interaktif antara teks hukum yang sakral
dengan norma-norma sosial dalam pelaksanaan hukum tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sebagai salah satu fenomena hukum keagamaan, misalnya hukum Islam menawarkan tradisinya sendiri untuk menangkap kualitas kesakralan namun bersikap lokal dalam jurisprudensi. Artinya apa? Hukum Islam ditegakkan, tetapi tujuannya tidak sekedar menumbuhkan sanksi saja, tapi ada tujuan-tujuan sosial lain yang akan diperoleh dari diberlakukannya hukum itu. Karena sejauh menyangkut aspek substantif hukum, hukum Islam di Indonesia ditandai oleh kecenderungan untuk senantiasa mengakomodasi aturan-aturan non-Islam yang ada di tengah masyarakat, sehingga masuk ke dalam sistem hukum agama melalui rekayasa hukum tertentu. Karena itu, dalam proses perjumpaan hukum tersebut, tradisi hukum Islam memiliki hubungan yang harmonis dengan tradisi hukum lokal yang ada. Hal itu diperlihatkan dengan kesediaan para ahli hukum Islam untuk memberikan ruang kepada tradisi-tradisi dan budaya-budaya hukum yang berbeda-beda untuk hidup berdampingan atau melibatkan mereka dalam proses transplantasi hukum sehingga menghasilkan suatu entitas hukum baru yang berasal dari pertemuan antar berbagai tradisi hukum. Kemudian menelaah sejarah hukum sosiologis, yaitu akibat sosial yang ditumbuhkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. Misalnya tadi ya, setelah kita mencapai kemerdekaan, warisan penjajahan itu adalah modernisasi. Seperti telah diketahui, modernitas berhubungan dengan semua dimensi kehidupan dan punya dampak yang luar biasa terhadap bidang hukum. Dengan lahirnya negara bangsa, modernitas hukum pun menemukan sarana eksistensinya. Karena sejak kemunculannya untuk pertama kali, negara bangsa telah berusaha memusatkan dan menyeragamkan sistem hukumnya, yang akhirnya menjadi tujuan akhir di dalam arena hukum. Pendekatan modern terhadap hukum berpengaruh terhadap epistemologi hukum yang memandang hukum sebagai faktor utama dalam mengkoordinasi dan mengatur berbagai subsistem kompleks yang menciptakan masyarakat modern. Konsep hukum seperti itu menganggap hukum sebagai hierarki penataan proposisi normatif yang otonom, seragam, dan eksklusif. Dengan menjadikan negara sebagai raison d'être atau alasan adanya norma-norma hukum, maka ada hubungan yang esensial antara hukum dan negara. Akibatnya, sesuai dengan doktrin hukum modern, daerah teritorial sebuah negara bangsa dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan bagi hukum. Yang disebut hukum hanyalah negara. Akibatnya, hukum negara harus menguasai satuan apapun, kelompok etnis apapun, atau wilayah geografis manapun, karena gagasan yang inheren di dalam konsep modernitas adalah sentralisasi hukum. Jadi, ada sejarah kolonial, kemudian modernitas, positivisme hukum, yang kemudian mengakibatkan terjadinya sentralisasi hukum. Itu juga termasuk sejarah hukum sosiologis. Kemudian membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai bentuk yang tidak dapat berubah. Ini masih berhubungan dengan hukum modern tadi, ya. Dalam konteks keberadaannya di dalam ruang negara bangsa. Hukum modern itu bukan bersifat unik, tapi homogen dan beragam dalam penerapannya. Sistem hukum modern itu bersifat hierarkis. Administrasi hukum dijalankan dengan cara hierarkis, di mana masing-masing lapisan harus menerapkan hukum yang sesuai dengan standar nasional, sehingga sistem itu selalu seragam dan bisa diprediksi.
Nah, pada akhirnya kemudian tujuan hukum itu menuruti apa kata aturan-aturan tertulis yang mungkin saja kalau berdasarkan kerja dari hukum-hukum di luar hukum negara bisa memberikan keadilan yang substantif kepada para pencari keadilan. Kemudian yang terakhir, apa yang dikaji oleh sociological jurisprudence ini meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum dapat lebih efektif. Nah, ini misalnya kenapa perlu dilihat karena ini adalah hal yang ditentang oleh sociological jurisprudence. Apa? Ya positivisme hukum. Karena positivisme hukum itu membentuk dasar ideologi hukum modern sehingga sistem hukumnya sudah pasti menerapkan pendekatan yang sentralistis. Peranan negara dalam tatanan normatif sangatlah mendasar, sehingga apa yang sebetulnya kita sebut dengan hukum dalam prakteknya hanyalah hukum yang diproduksi oleh negara. Sementara banyak tatanan normatif non-negara lainnya berada di luar cakupan definisi hukum. Dengan kata lain, posisi hukum negara sangat sentral, sementara posisi hukum lainnya hanya pinggiran. Pada titik ini, positivisme hukum Austin yang menganggap tidak ada yang melebihi ekspresi kehendak kekuasaan yang berdaulat kemudian mengambil alih posisi. Apapun bentuk kekuasaan itu, bisa dikatakan memiliki personalitas hukum masing-masing warga negara, dan dalam kenyataannya ia memiliki hukum itu sendiri. Namun ini adalah dilema dalam definisi hukum itu sendiri, karena kriteria positivistik seperti itu secara otomatis akan menciptakan batasan yang tidak mungkin diterapkan kepada institusi hukum. Kalau validitas hukum hanya berasal dari negara, maka semua tradisi normatif, kebiasaan, ajaran, agama, dan tatanan lainnya yang terdapat di dalam masyarakat tentu akan dianggap berada di luar cakupan hukum. Sehubungan dengan maksud dan tujuan hukum tadi, maka kemudian ya bagaimana peran dari pengadilan, karena pengadilan itu menjadi ujung tombak dari penegakan hukum, sehingga aliran sociological jurisprudence ini memandang peran strategis hakim dalam perspektif ini yaitu menerapkan hukum tapi tidak hanya dipahami sebagai sarana social control yang sifatnya represif saja, dan hakim tidak boleh hanya sekedar sebagai terompet undang-undang ya yang menuruti saja apa yang ada di dalam kata-kata hukum, tapi harus berkreasi, melakukan penafsiran-penafsiran ya untuk menciptakan putusan-putusan yang baik dan mengarah kepada terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Ini adalah wawasan dari aliran sociological jurisprudence ini karena terkait dengan fungsi pengadilan. Saya kira itu ya pokok-pokok presentasi saya. Sekarang kita akan berdiskusi. Ya, mari kita buka literatur dan referensi yang sudah ditetapkan dan kita jadikan pokok-pokok presentasi tadi sebagai dasar untuk kita melakukan diskusi. Terima kasih.